Shalom, perkenalkan nama saya Rismawati Heldiri Sihombing. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Grup A semester 1. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan surat Yakobus yang merupakan tugas dari mata kuliah pengantar perjanjian baru yang diampu oleh Bapak dosen Haposan Silalahi MTH. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Surat Yakobus. Surat Yakobus menurut Agustinus termasuk ke dalam surat-surat Am atau Katolik. Surat-surat Am atau Katolik berarti surat-surat yang dilamatkan secara umum karena Katolik artinya umum. Katolik juga memiliki arti bahwa surat itu diterima oleh Kristen umum sebagai kitab suci. 1. Penerima surat. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Kata kedua belas suku di perantauan merujuk kepada orang-orang Israel atau Yahudi yang hidup di diaspora atau tersebar di berbagai daerah di luar Israel pada saat itu. Namun, sebagian juga beranggapan bahwa seluruh orang Kristenlah penerima surat ini, karena tidak ada disebut kepada siapa. Dan yang kedua, keadaan jemaat. Dari surat Yakobus pada saat itu, para jemaat sedang mengalami berbagai banyak pencobaan, yaitu yang pertama, banyak anggota jemaat yang miskin dan pengurus jemaat lebih melayani orang-orang kaya. Yang kedua, orang-orang kaya tidak mengasihi sesama manusia oleh karena kekayaannya, dan mereka ingin kedudukan yang tinggi dalam jemaat. Yang ketiga, hidup rukun jemaat terganggu karena adanya perkelahian dan pertengkaran di antara mereka. Dan yang keempat, hawa nafsu dan kecenderungan hidup berfoya-foya di bumi. Dan yang terakhir, yang kelima, anggota jemaat mengakui percaya kepada Allah secara teoritis saja. Karena oleh itu, Yakobus menulis surat dan mengarahkan mereka melalui surat Yakobus ini untuk lebih mengajarkan mereka mengenai pentingnya kesadaran diri. Dan adapun yang ketiga yaitu waktu dan tempat penulisan. Ada dua uraian tentang penulisan surat ini. Yang pertama, uraian tentang hubungan antara iman dan perbuatan, merupakan koreksi atas tulisan Paulus dalam Galatia. Jadi surat ini ditulis setelah surat Galatia sekitar tahun 75 Masehi. Yang kedua, uraian tentang adanya hubungan antara surat ini dengan 1 Petrus, di mana susunannya sedikit banyak mengikuti urutan yang sama. Hal ini memberikan petunjuk bahwa penulis Yakobus memakai 1 Petrus atau sebaliknya. Jika Yakobus ditulis setelah Petrus, maka ini berarti Yakobus ditulis sekitar tahun 70 Masehi. Tempat penulisan surat. Tempat penulisan surat ini tidak dapat dipastikan, namun kemungkinan besar berada di Yerusalem. Yang keempat, penulis surat. Di dalam perjanjian baru, ada 5 yang bernama Yakobus. Yang pertama, Yakobus anak Zebedeus, yaitu saudara Rasul Yohanes. Yang kedua, Yakobus saudara Yesus. Yang ketiga, Yakobus anak Alfeolus. Yang keempat, Yakobus muda. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, Yakobus bapak Rasul Yudas. Yang menjadi penulis surat Yakobus adalah kemungkinan Yakobus saudara Yesus yang cukup dikenal karena beliau mungkin bertobat setelah kebangkitan Yesus dan menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Oleh karena itu, dia bertemu dengan Rasul Paulus di Yerusalem. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Yakobus saudara Yesus adalah penulis kitab Yakobus. Tentunya menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Adapun informasi mengenai kehidupan Rasul Yakobus lebih banyak diperoleh dari sejumlah catatan para sejarawan abad permulaan. Namun, tradisi gereja menyatakan bahwa Yakobus saudara Yesus baru menjadi seorang percaya setelah kebangkitan Yesus dari antara kematian. Dan kemudian ia menjadi pemimpin umat Kristen di Yerusalem, yaitu khususnya untuk kelompok Kristen yang
berasal dari masyarakat Yahudi. Namun, ada juga catatan Alkitab lainnya juga memberikan bukti bahwa Rasul Paulus telah memandang Yakobus sebagai pribadi yang memiliki pengaruh dalam kehidupan umat Kristen. Bahkan, bagi Paulus, Yakobus adalah soko guru bagi jemaat Tuhan, sebagaimana yang sudah diungkapkan pada bagian sebelumnya. Juga sebagai salah satu pribadi yang berperan penting dalam sidang di Yerusalem. 5. Maksud dan tujuan penulisan surat. Adapun maksud dari penulisan surat Yakobus adalah untuk memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang Kristen yang sombong dan yang mengalami persoalan-persoalan. Dan adapun tujuan utamanya adalah untuk menegur dan mengarahkan mereka serta memimpin mereka untuk menuju hidup yang benar dan menuntun mereka keluar dari pandangan yang salah. 6. Pokok yang dibahas. Pokok yang dibahas dalam kitab ini ada 2 ajaran, yaitu 1. Ajaran tentang iman dan perbuatan. Yang kedua, ajaran tentang perlakuan yang bermuka 2 dari pelayan jemaat. 7. Ciri khas. Adapun ciri khas dari kitab ini adalah 1. Tidak banyak menyinggung doktrin Kristen yang sistematis. 2. Gaya surat Yakobus ini amat menyerupai ajaran Yesus, terutama tentang khotbah di bukit. Yang ketiga, Yakobus lebih menekankan bahwa Abraham dibenarkan oleh iman sebelum iman itu dimeteraikan dengan perbuatan. Yang keempat, Yakobus menjelaskan bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan iman dibenarkan oleh perbuatan. Dan yang kelima, ciri khususnya melalui tema yaitu seputar norma-norma hidup yang benar. 8. Sifat-sifat surat. Sifat surat menurut isinya, karangan ini tidak disebut surat karena tidak terdapat suatu gaya hubungan batin sebagaimana surat biasa, dan lebih cocok disebut sebagai uraian ajaran. Isinya tidak lain dari kumpulan peringatan, nasihat, dan ajaran tentang kelakuan yang baik. 9. Struktur isi. Adapun struktur isi dari kitab ini yaitu 1. Pendahuluan dan yang kedua, nasihat-nasihat dalam menghadapi pencobaan. Yang ketiga, nasihat-nasihat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Yang keempat, bukti iman yang besar. Dan yang kelima, anjuran dan dorongan. Demikianlah pembahasan saya mengenai kitab Yakobus. Semoga bermanfaat. Shalom.